Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dengar nih Pak, Yang semester 2 harus meningkat. khawatir gitu Pak tentang persiapannya gitu. Yang mau diambil mana? Jurusannya apa? Menghadapi SNBT dan SNBP. Ujian nasional akan kembali diterapkan pada ada motivasi tidak untuk anak-anak? A5 selalu istimewa. Belum anak-anak belajar, jadi mulai pukul 6 kesempatan yang lebih. SMA, SMK, dan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hagia Sofia Felicia dan hari ini saya akan menjadi podcaster kalian di channel SMA Negeri 5 Madiun. Hari ini saya bersama tamu spesial nih guys. Saya hari ini bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun. Silahkan Pak untuk memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarta SPD MPD, Kepala SMA Negeri 5 Kota Madiun. Nah, saya boleh sedikit sharing dulu ya Pak? Oke, boleh. Nah, jadi nih Pak, kan saya dengar nih Pak, kalau dari bulan Januari sampai Maret ini lagi ada SNBT dan SNBP ya Pak untuk kelas 12. Iya, betul. Nah, saya kan masih kelas 10 nih Pak. Iya. Nah, jadi bisa dibilang waktu saya masih lama ya Pak untuk persiapannya. Iya. Tapi kadang nih Pak, saya ngerasa mungkin seperti cemas dan khawatir gitu Pak tentang persiapannya gitu, sama mungkin persaingannya. Iya. Nah, ini saya mau tanya-tanya tentang itu Pak. Bisa. Ya. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana sekolah mempersiapkan siswa menghadapi SNBP dan SNBT? Iya. Terima kasih Mbak Hagia. Bagaimana siswa untuk menghadapi SNBT dan SNBP? Yang pertama adalah belajar. Anak-anak harus siap mulai dari dini untuk siap belajar dan kerja keras dan belajar yang rajin. Karena dengan belajar yang rajin nanti akan mendapatkan nilai yang bagus mulai dari semester 1. Kalian kelas 10 berarti nanti mulai semester 1 nilainya harus bagus. Kemudian semester 2 harus meningkat. Semester 3 meningkat lagi. Semester 4 sampai dengan semester 5. Karena yang dipakai untuk SNBP adalah semester 1 sampai semester 5. Dan diharapkan nilainya itu naik setiap semester. Maka dari itu dimulai dari kelas 10 semester 1. Harus belajar kiat biar nilainya bagus. Itu kiat yang pertama yang harus dikerjakan sama anak-anak. Itu. Ya. Nah, kalau gitu Pak kan belajar nih Pak. Lalu apa saja nih Pak faktor utama yang menentukan kelulusan siswa dalam SNBP? Ya. Untuk SNBP yang pertama adalah persaingan nilai antara sekolah satu dengan sekolah lain se-Indonesia. Jadi apabila kita mau ngambil misalnya di perguruan tinggi di Jawa Timur, maka kita akan bersaing dengan siswa-siswa sekolah SMA yang lain. Maka nilai daripada rapot semester 1 sampai 5 itu akan menjadi senjata yang pertama untuk berperang di luar. Nah, nilai yang didapat semester 1 sampai semester 5 itu nanti masih dirasionalisasi dengan akreditasi sekolah dan juga dengan indeks sekolah. Sehingga kalau misalnya rata-rata itu awalnya 90, mungkin nanti setelah rasionalisasi tidak 90, nanti akan turun karena di rata-rata juga dengan indeks sekolah dan akreditasi sekolah. Mungkin nanti tinggal 87 dan sebagainya. Nah, maka dari itu nanti untuk berperang keluar nilai harus bagus. Jadi yang pertama adalah nilai dari semester 1 sampai semester 5. Itu yang penting. Ya, lanjut. Kemudian untuk mendukung itu bisa dengan ikut bimbingan belajar di luar supaya nanti lebih siap lagi untuk menghadapi SNBP dan SNBT. Itu yang selanjutnya. Apalagi kira-kira? Nah, kalau misalkan tadi Bapak bilang tidak pasti nilainya itu akan tetap bagus setelah dirata-rata nih Pak. Kira-kira ada strategi nggak Pak untuk selain agar tidak turun nih Pak nilai gara-gara rata-ratanya untuk meningkatkan nilainya?
untuk SNBP. Ya, untuk meningkatkan nilai berarti harus kerja keras, selain belajar sendiri juga ditambah dengan belajar di luar, ikut bimbingan dan juga ikut tryout dan sebagainya, sehingga nanti nilainya juga akan meningkat. Kemudian trik yang lain nanti juga pada saat mengambil pemilihan jurusan itu harus tepat gitu. Pada saat sesuai dengan kemampuan diri, kemampuan nilainya, dan juga perguruan tinggi yang mau diambil mana, jurusannya apa, sesuai dengan nilai yang dipunya gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kan dari tadi kita bahas SNBP Pak. Selanjutnya untuk yang SNBT, ada tips and tricks nggak Pak untuk biar bisa sukses di tesnya? Untuk SNBT yang jelas nanti kan ini sudah tidak tergantung dari nilai rapot 1 sampai semester 5, tapi dari tes mandiri atau tes sendiri, jadi dari hasil tes. Maka dari itu anak-anak sudah harus siap untuk mengikuti SNBT untuk tesnya. Maka yang pertama, selain belajar di sekolah juga ditambah dari luar. Dari luar berarti bisa ikut bimbingan, kemudian ikut tryout. Selain itu nanti juga jurusan yang diambil. Pada saat untuk SNBT itu mengambil jurusan yang kira-kira peluangnya lebih besar. Jadi peluang yang lebih besar, perguruan tinggi mana yang peluangnya juga lebih besar, dan juga saat ini tidak begitu banyak, terlalu banyak peminat, sehingga peluangnya bisa lebih besar untuk bisa masuk. Seperti itu nanti untuk SNBT-nya. Nah nih Pak, menurut Bapak seberapa besar peran guru dan sekolah dalam membantu siswa memilih jurusan yang tepat? Iya. Bapak Ibu guru, pengajar, dan wali kelas beserta dengan BK itu juga punya peran atau andil yang besar terhadap kesuksesan daripada anak-anak, baik yang pertama SNBP maupun SNBT. Karena apa? Bapak Ibu guru, BK, dan semua akan membantu siswa untuk bisa menentukan jurusan yang kira-kira sesuai dengan kemampuan, perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga peluang yang kira-kira besar yang bisa diambil. Dengan begitu nanti ambil jurusan yang tepat, peluangnya besar, sehingga mempunyai kemungkinan untuk bisa lolos, baik itu yang SNBP maupun yang SNBT. Selain, jangan lupa, selain untuk itu semua, kita harus berusaha dengan doa, restu orang tua, dan juga dengan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Itu penting untuk mendukung dan support untuk kita sukses. Ya, gitu. Lalu nih Pak, adakah program bimbingan belajar atau tryout khusus dari sekolah untuk menghadapi SNBT ini? Iya. Alhamdulillah untuk SMA 5 ini ketepaan juga ada program yang kemarin kita laksanakan bekerja sama dengan bimbingan dari luar. Kita mengundang bimbingan dari luar untuk memberikan materi kepada anak-anak. Itu beberapa pertemuan yang dimulai pukul 6 pagi sebelum anak-anak belajar. Jadi mulai pukul 6 pagi sampai dengan 6.45, kadang sampai jam 7, itu kita kerjasama dengan bimbingan dari luar. Ini untuk menambah materi daripada anak-anak untuk ikut SNBT-nya terutama. Dan juga ada tryout dari bimbingan itu, dan juga ada tryout online dari pihak ketiga. Jadi selain ada bimbingan yang langsung ke sekolah, pihak dari bimbingan dari luar, dan juga ada tryout dari pihak ketiga juga. Dan juga dari Bapak Ibu guru juga di setiap pembelajaran di kelas 12 itu juga ada. Itu saya kira Mbak Cia. Boleh. Ya. Lalu nih Pak, masih banyak. Apakah ada saran nih Pak, atau apa yang harus dilakukan siswa sejak awal agar lebih siap menghadapi SNBT dan SNBT? Ya, untuk saran kepada anak-anak sekalian, mulai dari awal, saya ulangi lagi, yang pertama adalah giat belajar, mulai dari semester 1, supaya nilainya bagus, dan setiap semesternya diusahakan tidak turun. Karena untuk SNBP itu diharapkan nilai itu selalu naik setiap semester. Jadi diusahakan tidak turun. Itu yang pertama, belajar giat. Yang kedua, bisa ditambah dengan belajar di luar, di bimbingan ataupun mungkin les replikat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengikuti tryout yang ada di bimbingan-bimbingan ataukah yang diadakan oleh pihak-pihak ketiga.
Itu untuk SNPP maupun SNBT-nya. Kemudian jangan lupa yang keempat, anak-anak sekalian, mulai dari awal sudah punya gambaran kira-kira mau kemana, jurusannya apa, perguruan tingginya mana, sehingga sejak awal itu sudah mempersiapkan dirinya. Nanti misalnya ingin ke teknik, berarti nanti harus mempunyai nilai-nilai pasti kayak matematika, fisika, kemudian kimia, biologi. Kalau ingin ke sosial, berarti nanti kita sudah arah ke sana. Ada ekonomi, ada sosiologi, kemudian ada geografi, sejarah. Nah, jadi tergantung daripada sejak awal kita sudah menentukan mau kemana. Nah, dari situ maka nanti kita berjalannya akan lebih mudah untuk menuju ke kelas 12-nya. Gitu saya kira. Ya. Nah nih Pak, lanjutnya nih, kan tadi saya sudah bilang saya sempat merasa cemas gitu ya Pak untuk persiapannya dan mungkin persaingannya. Nah, bagaimana ya Pak cara mengatasi kecemasannya itu untuk seperti anak-anak saya dan mungkin siswa-siswa lainnya? Ya, gini, anak sekalian, bahwasanya semua orang mempunyai potensi. Jadi pupuklah percaya diri. Jadi untuk menghilangkan kecemasan, semua orang punya kemampuan. Kita punya kemampuan, maka harus percaya diri bahwasanya kita bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, dengan begitu maka kita akan percaya diri. Bahwasanya kita jangan menganggap sekolah kita, saya sekolahnya di sini enggak. Karena semua punya kemampuan yang kita tidak tahu. Ya kan? Maka kita harus mempunyai kepercayaan diri, dan untuk memupuk kepercayaan diri itu maka kita berusaha untuk selalu eksis, ya, selalu eksis baik di kelas maupun di luaran. Dengan begitu nanti kita akan sedikit demi sedikit bisa memupus rasa kecemasan itu. Jadi kepercayaan diri itu yang penting. Ya. Ya. Nah, dari Bapak sendiri nih, adakah cara nih atau cara untuk meningkatkan motivasi siswa agar tetap semangat belajar dan tidak menyerah dalam persiapan SNBT atau SNBP? Iya, maka dari itu anak sekalian, ini biasanya pada saat setiap nanti saya keliling ke kelas-kelas, maka saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwasanya kalian punya potensi dan kalian mempunyai kemampuan yang bisa dipakai di luaran. Dan itu nanti tergantung daripada kita bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan yang kita punya. Jadi kita harus selalu siap berperang di luar. Saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak setiap pertemuan maupun setiap upacara atau apel dan sebagainya untuk mempunyai kepercayaan diri dan siap untuk berperang di luar. Terima kasih. Itu ya. Nah, tinggal dikit nih Pak. Dengar-dengar nih Pak, apakah benar ujian nasional akan kembali diterapkan pada 2026? Oke, dari berita yang saya baca, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nanti bulan November, walaupun ini belum keluar juknisnya, belum keluar, tetapi dari berita itu sudah ada kayak semacam statement daripada Dinas Pendidikan, Bapak Menteri Pendidikan, bahwasanya nanti untuk UNAS itu tidak UNAS yang kembali, tetapi nanti ada yang namanya tes potensi akademik. Ya, jadi tes potensi akademik nanti ada bukan ujian tapi tes ya. Jadi TPA, nanti ada TPA, tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini nanti akan diuji cobakan mulai tahun 2025 ini. Berarti mulai kelas 12 tahun ini, yang sekarang masih kelas 11, dan dilaksanakan bulan November. Ya, dan itu tidak wajib ikut. Bagi yang nggak ikut nggak apa-apa. Ya, jadi tidak wajib ikut. Itu menurut berita yang saya baca, dan itu tidak menentukan kelulusan. Dan TPA ini dipakai untuk syarat bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Kalau nilainya bagus nanti bisa dipertimbangkan untuk syarat masuk perguruan tinggi. Sehingga nanti jadi TPA itu satu, tidak wajib ikut. Jadi tidak wajib semuanya ikut. Bagi yang ikut monggo, yang tidak ikut enggak apa-apa. Itu menurut berita. Yang kedua, tidak menentukan kelulusan, sehingga anak-anak tidak perlu cemas. Kalau misalnya sekian nggak lulus, enggak.
Jadi ya itulah hasil nilainya. Sedang kelulusan tetap dari sekolah, ya, dari ujian sekolah. Jadi masih dari sekolah. Kemudian yang ketiga, nilai itu bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Nah ini yang poinnya, yang ketiga ini. Apabila nilai itu bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi, berarti kan ada peluang bertambah. Yang tadinya tidak ada, sekarang bertambah. Kalau nilainya bagus, berarti masih mempunyai kesempatan yang lebih masuk perguruan tinggi. Makanya kalau saran kami, nanti kalau misalnya itu ada, saran saya, ya ikut saja. Toh itu kan nggak menentukan kelulusan. Tetapi keuntungannya adalah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Kalau nilainya bagus, kan itu lebih bagus. Gitu. Nah, ya mudah-mudahan saja. Makanya kemarin begitu saya putar ke kelas-kelas, mulai kelas 11 itu sudah mulai saya beritahukan nanti bulan November siap-siap ada tes potensi akademik yang akan diadakan di SMA, SMK dan MA, PKLK kan gitu. Gitu. Ya, jadi masuk perguruan tinggi bisa pakai itu nanti nilai itu. Kan kesempatannya tambah malah kan gitu. Ya, gitu. Nah, ya. Alhamdulillah nih Pak, udah selesai nih. Nah, untuk penutup, ada motivasi tidak untuk anak-anak? Ya, untuk anak-anak sekalian semuanya semangat belajar, semangat berjuang, sukses selalu. SMA 5 selalu istimewa. Semangat istimewa. Terima kasih sekali ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.